Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Pelayan ibadah pada Minggu tanggal 14 Mei 2023 dipimpin oleh Pendeta Lukas Prastowo. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat di GKI Klaten, Jalan Pemuda 195. Untuk ibadah di Bajem Pos, Pesu, Mireng, dan Karangri akan diadakan pada pukul 8 pagi. Yang ketiga, pelayanan sakramen Baptis Kudus anak, dewasa, dan sidi. Dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di GKI Klaten pukul 7 waktu Indonesia Barat akan dilayankan baptis dewasa dan sidi, sedang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayankan baptis anak. Nama-nama peserta baptis dewasa, sidi, dan baptis anak dapat dibaca lengkap di Warta Gereja. Jika ada namanya tertulis salah, mohon segera melaporkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau bisa WA ke nomor 0853 2935 4253. Persembahan syukur tahunan dan hari raya penuaian 2023. Persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day dimasukkan dalam amplop TGD yang bisa diambil di meja presensi jemaat, dipersiapkan dan diserahkan dalam ibadah Pentakosta pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Mei 2023. Pada hari Pentakosta 2023, dengan penuh syukur Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan secara perdana Hari Raya Penuaian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung GKI Klaten. Akan diselenggarakan pelelangan persembahan yang berwujud barang dari anggota jemaat dan simpatisan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan mempersembahkan dalam bentuk barang untuk dilelang pada Hari Raya Penuaian 2023 dapat memperhatikan hal teknis yang dapat dibaca di Warta Gereja. Warta selanjutnya, telah diterima menjadi anggota GKI Klaten dengan surat atestasi dari GKJ Klaten atas diri Bapak Yakobus Sukaryo dan Ibu Purwati Hesti Prastya. Alamat Jalan Arumdalu. Bila Bapak Ibu Yakobus hadir dalam ibadah saat ini, mohon untuk berdiri. Mungkin sudah tadi pagi ya. Terima kasih. Warta terakhir yaitu pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Ibtu Indra Waspada Wahyudi Putra, Sarjana Terapan Kepolisian, Sarjana Ilmu Kepolisian, dengan Saudari Dr. Sarah Kalis Salita. Mohon dukungan doa. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, sampai saat ini dan sampai detik ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia senantiasa setia dalam kasih-Nya yang besar. Mari kita dengan kesungguhan hati menyanyikan kasih setia Tuhan dan menuturkannya tanpa jemu. Dari PKJ 14.
diberikan selamanya. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silakan duduk. Satu kali seorang bapak punya 3 anak. Ketika mau berangkat sekolah, bapak ini memberikan bekal yang sama kepada ketiga anaknya. Bekal dipersiapkan, kemudian sang bapak mengatakan kepada semuanya, anak-anakku, nanti kalau di sekolah ada teman yang hendak memberikan bekal kepadamu, ditolak saja. Betul Bapak Ibu, ketiga anak itu berangkat ke sekolah. Anak yang paling kecil, ketika jam makan, ada teman yang menawarkan, mau makananku? Anak yang pertama, enggak mau. Kalau saya terima, nanti papa marah. Baik, gak apa-apa. Anak yang kedua, yang lebih gede kelasnya, dia juga ternyata teman-teman sekelasnya baik. Ketika disodori temannya, ini makananku, mau? Anak itu mengatakan, tidak, saya tidak mau makan makanan itu. Kenapa? Saya sudah dipesan oleh bapakku untuk tidak menerima makanan dari siapapun. Dan aku yakin, nanti kalau aku melakukan apa yang papa sampaikan, nanti aku akan mendapatkan hadiah. Anak yang paling gede ternyata juga sama. Karena mungkin badannya gede, orang tahu ini makannya banyak gitu ya kali ya. Mau makananku? Sang anak ini mengatakan tidak. Karena bekal yang disiapkan oleh papaku sudah cukup. Ketiga anak ini taat atas apa yang diperintahkan oleh papanya. Tetapi mereka punya latar belakang alasannya masing-masing. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk hidup di dalam ketaatan. Tetapi ketaatan yang dikarenakan kasih. Kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada setiap kita, maka sudah selayaknya dalam ibadah ini kita akan menggumuli bersama bagaimana kita juga menyatakan kasih kepada Tuhan. Bapak dan Saudara, kasih Tuhan dinyatakan dalam segala cara. Secara khusus ketika kita bangun pagi, mendapati hari yang baru, kiranya berkat di hari yang baru itu kita jelang. PKJ 242, mari kita nyanyikan bersama Seindah Siang Disinari Terang. Cara Tuhan mengasihi.
Ternyata cara kita untuk menghayati kasih Tuhan tidak harus selalu dengan hal yang spektakuler. Ketika kita bisa menikmati sinar sang surya, kalau itu bukan karena Tuhan mengasihi, tentu tidaklah demikian. Jemaat Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Mari kita mengambil waktu hening sejenak di siang yang damai ini. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Sekiranya kita belum mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kita, mari kita mohon ampun, mohon pembaharuan dari Allah. Doa pribadi sejenak dipersilahkan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk sinar matahari yang boleh kami terima. Terima kasih untuk alam yang sedemikian indah boleh kami nikmati. Terima kasih untuk orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Dan terima kasih untuk banyak hal yang selama ini mungkin tidak kami perhitungkan. Namun hari ini kami mau melihat bahwa semuanya ada dalam kehidupan kami, itu berkat kasih Tuhan. Kasih Tuhan juga dinyatakan dengan sepenuhnya ketika di dalam Yesus Kristus Allah sendiri bersolider, datang ke dunia ini menjadi sama dengan kami, rela berkorban untuk menebus setiap kami. Kalau bukan kasih-Mu, tentu kami tidak ada dalam pengharapan. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau anugerahkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang meyakini bahwa keselamatan sudah Engkau jamin atas setiap kami. Namun ya Allah, kami mau mengakui bila mana sampai saat ini kami belum bisa melakukan hukum kasih dengan sepenuhnya. Kami mohon ampun kepadamu. Kami belum mampu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, sepenuh hidup kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami meyakini bahwa di hari-hari ke depan kami dimampukan oleh Allah untuk semakin disempurnakan sehingga dapat mengimplementasikan kasih itu sepenuhnya kepada Allah dan kepada sesama kami. Biarlah di sepanjang jalan hidup kami senantiasa merefleksikan dan juga merenungkan atas dosa-dosa kami yang kadang sering kami lakukan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam iman bahwa kasih sayang Tuhan menjadi sumber pengharapan kami yang akan selalu menuntun kami dari pembaharuan demi pembaharuan. Ke dalam naungan sayap kasih-Mu kami menyerahkan dosa-dosa kami. Amin. Dosaku
Kalimat terakhir, usapan kasih setiamu selalu kurindu. Seperti seorang anak yang kadang-kadang berbuat salah, namun sang Bapa yang baik akan ngelus-elus akan mengusap dengan kasih dan menasihati untuk kemudian tidak mengulangi, namun menjadi orang yang semakin hari semakin baik adanya. Jemaat Tuhan, atas setiap kita yang sudah mengaku dengan sungguh-sungguh atas setiap dosanya, berita anugerah dinyatakan, yang pada siang hari ini dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kepada Tuhan Allah Bapa kami, yang adalah kasih dan juga sumber kasih. Kami juga mau belajar kasih-Mu untuk dapat kami wujud nyatakan di tengah kehidupan beriman kami. Untuk kami tujukan kepada Allah dan sesama. Ya Allah, pengorbanan-Mu di kayu salib, kiranya di Paskah yang ke-6 ini boleh kami hayati dengan sungguh. Dan dari sana kami sebagai murid-murid Kristus boleh belajar untuk dapat taat karena kasih. Roh Kudus Tuhan mengiring kami semuanya, sehingga pemberitaan firman pada pagi hari ini menjadi berkat, menuntun setiap kami, sehingga kami dapat mengimplementasikan kasih dengan setulus-tulusnya kepada Tuhan dan sesama.
Kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur pemberitaan firman pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Siapakah di antara kita yang tidak pernah melanggar peraturan? Angkat tangan. Ya, jujur ya, setiap kita pernah melanggar peraturan. Secara khusus misalnya, kita tahu rambu-rambu di jalan raya banyak sekali. Lampu merah di perempatan disiapkan. Yang dibutuhkan adalah ketaatan masyarakat. Tapi seringkali apa yang terjadi? Lampu merah karena kita tergesa-gesa dan dalam hitungan detik kadang-kadang kita nekat saja. Sebenarnya sadar bahwa itu merupakan bentuk ketidaktaatan. Ada yang belum pernah melanggar sama sekali? Pernah saya rasa ya. Ada dan tahu kalau di situ ada tulisan P dicoret. Artinya apa? Tidak boleh parkir di situ. Tapi Pak, tanggung, jauh, nyaman itu di situ. Akhirnya apa? Walaupun sudah tulisannya gede, maka banyak di antara kita dengan seenaknya parkir di tempat itu. Sudah ada tanda biru, tanda panah lurus dicoret. Bukan dicoret ya, utuh begitu. Sudah tahu bahwa itu satu jalur. Tapi kadang-kadang kita berpikir, lah ya Pak, daripada muter, lebih baik melanggar sedikit saja ya. Kemudian kita melawan arus. Ketidaktaatan sering kita lakukan. Dan ketidaktaatan itu kadang-kadang kita lakukan tanpa menyadari akan segala konsekuensinya. Betapa banyak kecelakaan di perempatan hanya karena apa? Hitungan detik orang nekat melanggar lampu merah, di sisi lain yang lain sudah jalan. Fatal
bahkan kematian bisa merenggut. Betul enggak? Atas ketidaktaatan hanya karena pengen praktis, kita parkir di sembarang tempat padahal itu dilarang untuk parkir, kita sih enak. Tapi membuat macet di mana-mana. Bisa jadi. Seringkali kita juga mendapati ini jalur searah, tapi ada saja orang yang dengan PD-nya melawan arus. Hanya demi apa? Cari jalan yang praktis. Terkait dengan aturan, terkait dengan hukum, maka kita diajak untuk taat. Ya. Hukum itu disahkan baik sebagai perda maupun undang-undang, itu harus dijalankan, harus ditaati oleh semua untuk mendapatkan pola hidup yang baik. Maka orang diajak untuk bersama-sama, ayo taat pada aturan. Mari Bapak Ibu, kalau kita taat akan aturan, biasanya latar belakangnya apa? Dr. Arif Sidarta, dia guru besar hukum di Universitas Parahyangan, menulis buku menjelaskan tentang alasan orang mau taat. Yang pertama, orang mau taat karena takut akan sanksi atau hukuman. Betul enggak? Seringkali kan kita begitu loh. Kenapa kamu berhenti? Ya lampu merah kok. Tadi kan bisa tuh ngebut. Daripada nanti ketangkap polisi, urusannya banyak, mendinglah ngalah. Ya kan? Hanya karena takut akan sanksi atau hukuman, maka orang mau taat. Nah, seperti anak yang pertama di dalam pembukaan tadi ya. Kenapa kamu tidak mau menerima makananku? Papa bilang tidak boleh kok. Kalau aku terima, nanti papa menghukum. Berarti apa? Kadang-kadang kalau landasan kita melakukan ketaatan hanya karena takut, mungkin ya tidak salah-salah juga sih, tetapi levelnya masih kanak-kanak. Ya kan, tadi anak yang terakhir kan. Yang kedua, kenapa orang taat? Karena memang orangnya taat dan soleh. Ini kurang kayaknya ya. Soleh dan solehah. Ya kan? Memang ada orang-orang yang memang tabiatnya aku tidak suka melanggar peraturan. Aku sukanya damai. Aku memang orang yang taat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa begitu kan. Maka kalau aturannya begitu ya begitu. Jadi kalau sampai melakukan pelanggaran itu pokoknya kayak menghukum diri dan sebagainya, pokoknya itu bukan aku gitu. Kalau aku sampai melanggar itu mungkin ada setan yang melingkupiku gitu ya, sehingga aku berani melanggar aturan. Ya. Profesor Arif ini mengatakan ada orang-orang yang memang seperti itu, memang orangnya taat dan soleh. Yang ketiga, orang mau taat karena pengaruh dari masyarakat sekelilingnya. Ada teori yang menarik yang saya pegang ya. Orang baik kalau berada di lingkungan orang yang tidak baik, lama-lama dia menjadi tidak baik, betul enggak? Aku sebenarnya orangnya religius. Aku itu orangnya beriman. Tapi di tengah pekerjaan isinya adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara, sangat toleran dengan dosa, sedikit-sedikit dimaklumi. Maka lama-lama walaupun beriman, tapi sudah biasa curang dikit lah apa-apa lah. Maka lama-lama juga punya pandang yang sama. Menganggap yang salah sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Lingkungannya seperti itu. Sebaliknya, kalaupun ada orang yang sebenarnya tabiatnya jahat, tapi dikelilingi oleh orang-orang baik, maka dia bisa menjadi orang baik walaupun terpaksa, ya kan? Nabi ya Pak, meh nyolong ya pekewo, ya kan? Meh curang nanti tidak enak dengan yang lain. Ya. Ada orang-orang yang taat karena memang orang-orang sekelilingnya taat. Yang keempat, tidak ada pilihan lain. Ya. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Mungkin loh ya, kalau dalam pemerintahan yang sekarang menuju ke sini, bagaimana sistem
dibangun untuk memaksa orang berjalan dalam track yang benar. Kalau tidak, dengan transparansi dan akuntabilitas, maka mudah ketahuan. Akhirnya apa? Mau tidak mau harus taat. Kalau tidak, sistem sudah mengacu demikian. Ketika dibuka transparansi, kebuka daripada tidak, maka ya terpaksa taat lah. Walaupun sebenarnya ada peluang, sebenarnya ada keinginan, tapi karena sistem tidak memungkinkan memilih yang lain, maka ya mau tidak mau taat. Maka perlu kita dukung. Kalau ada orang yang komen terhadap sistem yang sudah baik, itu ada masalah, gitu ya. Ada masalah. Yang kelima, orang mau taat karena kombinasi keempatnya. Ya memang takut, ya memang aku pengen jadi orang taat. Orang-orang delalah ya memang mendukung, sistem juga sudah oke. Mungkin begitu. Bapak Ibu di nomor berapa ini? Mau taat sebagai warga negara. Kenapa alasannya? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita juga diajak untuk taat, sudah pasti. Ya. Orang bergereja mau belajar mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di gereja pun juga didorong, mari taat pada apa yang Tuhan ajarkan. Orang beriman itu katanya menjauhi larangannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah yang namanya ketaatan. Tapi pertanyaannya adalah, ketaatan kita sebagai orang Kristen yang sekian waktu menjadi Kristen, dasarnya apa? Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil minggu yang lalu. Latar belakangnya adalah para murid sedang berada dalam euforia, pengharapan yang sangat lebih atas Yesus yang diyakini dia adalah Mesias, tapi politik. Maka ada satu masa di mana para murid rebutan. Tuhan, kalau engkau sudah bertahta di sana, izinkan saya duduk di sebelah Tuhan. Mereka juga pengen kekuasaan. Bagaimana tidak? Pengajaran Yesus luar biasa, banyak sekali pengikutnya. Karya Yesus, mujizat-mujizatnya luar biasa. Dan itu membuka mata mereka, yang mereka ikuti tidak salah. Dia punya kuasa. Tetapi di dalam pasal 14, Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku harus meninggalkan engkau. Maka dalam perikop pertama di pasal 14 dikatakan jangan gelisah hatimu. Kenapa? Yesus tahu ketika dia mengatakan bahwa sebentar lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu, maka muncul kegelisahan dalam diri mereka. Itu sudah kita kupas minggu yang lalu, di mana Thomas mengatakan, loh aku pengen ke rumah Bapa seperti yang engkau nyatakan Yesus. Tunjukkan jalannya. Yesus mengatakan, Mas Thomas, kamu sudah mengikut aku selama ini, kamu tidak tahu juga tahu jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Filipus kok setakok. Ya? Filipus masih tanya, Tuhan tunjukkan saja Bapa itu kepadaku cukup. Filipus juga dijawab oleh Tuhan. Iki piye to Bus begitu kan? Aku dan Bapa itu satu. Kalau engkau melihat aku, melihat Bapa, paling tidak lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu semuanya pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kemudian Yesus menjelaskan tentang relasionalnya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian berita tentang Yesus yang tidak lama lagi tidak bersama dengan dia berlanjut. Sampai pada perikop berikutnya ayat 15 sampai ayat 31. LAI memberikan judul Yesus menjanjikan penolong. Di mana Yesus mengatakan, iya aku tetap akan meninggalkanmu. Dunia tidak akan bersama aku lagi. Yesus yang manusiawi. Tetapi aku akan meminta kepada Bapa supaya ada penolong.
supaya kamu tidak menjadi yatim piatu dalam teks ini. Hari ini kalau kita berbicara tentang ketaatan dan kasih, didasarkan pada ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Saya ulangi, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus katakan, jika kamu murid-muridku mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ada dua kata kunci, mengasihi dan menuruti segala perintah, yang berarti ketaatan. Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, maka kamu taat kepadaku. Kalau kamu taat kepadaku, berarti kamu mengasihiku. Kata taat dan kasih menjadi sebuah kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihimu Tuhan tetapi tidak menunjukkan kasih. Padahal hukum kasih di dalam Injil Matius sudah jelaskan. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap akal budimu. Dan kita tidak bisa mengatakan aku mengasihimu tetapi melanggar terus apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka hari ini penting untuk kita belajar bagaimana kita taat kepada Allah. Tapi saya wanti-wanti khotbah hari ini mungkin levelnya agak tinggi. Kenapa? Secara teori mudah diingat. Secara teori mungkin kita memahami. Tapi dalam melakukannya mungkin tidak mudah. Kenapa? Bapak Ibu. Yang pertama, manusia seringkali terpaksa taat. Betul tidak? Kebanyakan dari kita seperti Pak Profesor tadi katakan, kenapa orang taat? Takut hukuman. Berapa banyak di antara kita mau taat kepada Tuhan karena apa? Gereja, pengkhotbah, gembar-gembar mengatakan kalau kamu tidak taat maka berkat-berkat akan dihentikan kepada kamu. Kalau kamu tidak taat maka segala bentuk kutuk akan menimpa kamu. Kalau kamu tidak taat maka kamu akan menerima bencana ini itu. Akhirnya apa? Menjadi orang Kristen, aduh gitu kan. Oke. Aku taat. Kenapa? Nah kalau tidak taat, aku mau dihukum. Sehingga apa? Kita menjadi umat yang terpaksa taat, tetapi kemudian kita menjadi orang-orang Kristen yang terintimidasi mengikut Tuhan. Setelah terintimidasi, kita punya gambar Allah yang mengerikan. Seperti anak yang punya ayah yang itu sering mengancam. Gitu kan? Yang kowe orang ini, kowe ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu begini. Akhirnya apa? Terpaksa, saya katakan tadi terpaksa. Atau sebaliknya, seberapa sering gereja, seberapa sering pengkhotbah, seberapa sering di dalam persekutuan kita mendengarkan, ayo taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat dengan melimpah kepada kamu. Seolah-olah benar tidak? Apa yang salah Pak? Hati-hati. Kita mau taat kadang-kadang motivasinya adalah supaya aku diberkati. Sehingga apa? Ya aku pengen hidup penuh berkat dong Pak. Gitu. Maka apa? Ya terpaksa aku taat. Bukankah selama ini kita kadang-kadang tidak sadar terjebak dalam pola ini? Saya pun juga harus hati-hati bagaimana mengajar jemaat untuk tidak terpaksa taat kepada Tuhan, tetapi betul-betul mau taat kepada Tuhan karena kasih. Bisa bedakan ya? Kalau orang mau taat karena aku memang mengasihi, maka saya katakan levelnya tinggi loh ini. Mudah dikatakan, tetapi piye yo? Aku mau taat tapi karena kasih, bukan karena ketakutan, bukan juga karena kemauan.
Kalau kita mau taat karena kasih, yakinlah kita akan hidup sebagai orang Kristen yang merdeka. Mengapa saya katakan merdeka? Kita tidak terkekang oleh ketakutan. Tapi kita juga tidak terkungkung oleh pengharapan. Kita taat, kita setia, tapi delalah apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan tidak diijabahi oleh Tuhan. Jawabannya tunggu atau no. Kita bisa jatuh dalam kekecewaan. Betul enggak? Tuhan, aku sudah taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Tapi kenapa Engkau tidak memberikan apa yang ku mau? Ini berat. Harusnya kita menyanyi. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Bukan karena aku mengasihi Tuhan, karena aku takut hukum-Mu. Gitu kan? Aku mengasihi Engkau Tuhan karena aku mau itu. Bukan. Betul enggak? Harusnya kita taat kepada Tuhan karena kasih. Karena mengasihi maka aku mau taat. Dan Yesus sudah teladankan itu kepada kita. Untuk keselamatan dunia, untuk kasihnya kepada manusia, maka dia taat kepada Allah. Ketaatannya menghadirkan keselamatan, menghadirkan pengharapan atas dunia ini. Dengan demikian mari kita melihat kembali hidup kekristenan kita. Sudahkah ketaatan kita karena kasih? Atau jangan-jangan ya masih seperti itu, Pak. Manusiawi, tidak mudah saya katakan. Maka penting di sini bagaimana Tuhan tahu kelemahan manusia. Yang dijarke dewe dibiarkan sendiri mustahil. Maka dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Inilah peran Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita memang lemah, seringkali memang tidak bisa memungkiri. Ya, aku mau taat karena memang takut. Aku mau taat memang karena punya keinginan. Tapi kalau hari ini kita mau belajar bahwa aku mau hidup taat karena aku mengasihi Tuhan. Secara manusiawi bergumul terus. Mari kita terima Roh Kudus yang datangnya dari Allah yang akan memimpin kita menjadi orang Kristen yang taat kepada Allah karena kasih. Karena kasih. Bukan karena ketakutan atau menginginkan sesuatu. Roh Kudus Tuhan dijanjikan kepada umatnya, kepada para muridnya waktu itu yang mungkin mereka belum paham. Karena peristiwa penyaliban belum terjadi. Tapi Yesus sudah persiapkan itu karena tahu manusia pada dasarnya lemah. Maka Roh Allah dianugerahkan. Minggu ini kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. 10 hari kemudian kita akan merayakan Pentakosta. Jadi bacaan ini mengarah ke sana. Roh Kudus Tuhan dinyatakan kepada kita untuk memampukan kita hidup dalam ketaatan. Bukan karena intimidasi atau keinginan, melainkan karena kasih. Saking pentingnya ketaatan dan kasih itu menjadi satu kesatuan. Maka dalam Injil Matius pasal 14 ayat 21 merupakan pengulangan, penguatan dari ayat 15. Kita tahu kalau satu perkataan diulang itu berarti ada penekanan, ada hal penting yang harus diperhatikan. Yohanes 14 ayat 21a mengatakan kembali, siapa yang memegang perintah-perintahku, ya memegang perintah, tahu hukumnya, dan melakukannya. Bukan hanya tahu, tetapi melakukan. Ya, seperti kita tahu punya rambu-rambu, hukumnya begini, tapi kalau tidak dilakukan ya sama saja. Tapi kalau kita tahu perintah-perintahnya dan melakukannya, dikatakan apa? Dialah yang mengasihi
aku. Siang hari ini saya harus mengatakan bahwa ketaatan dan kasih satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keluar dari gedung ini kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi hidupnya sak geleme dewi. Kita juga tidak bisa mengatakan aku mau taat kepada Tuhan, tapi tidak mau menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita rindu menjadi orang yang taat, maka kasih itu harus menjadi dasar. Kekristenan kita hukumnya kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Hari ini atas ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, kasih menjadi dasarnya. Kasih diwujud nyatakan melalui kesediaan memberi yang terbaik tanpa embel-embel, memberikan yang terbaik tanpa hitung-hitungan, memberikan yang terbaik tanpa ada rasa ketakutan atau merdeka. Ya aku memberikan begitu saja. Tidak mudah ya. Jadi wong Kristen melakukan ini itu, ya sudah begitu. Tapi seringkali kita masih terintimidasi oleh dua hal tadi. Ketaatan dan kasih sudah kita lihat bersama. Dan hari ini saya hendak mengumumkan awal tentang Hari Raya Penuaian. Minggu depan saya mendampingi katekisan retret di Tawangmangu. Maka ini kesempatan saya untuk menyuarakan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Hari Minggu Pentakosta kita akan merayakan melalui amplop persembahan syukur tahunan. Seperti biasa, amplop TGD Bapak Ibu terima. Kemudian sebagai wujud syukur selama setahun pemeliharaan Tuhan, maka kita mempersembahkan yang terbaik. Tahun ini perdana Majelis Jemaat menyelenggarakan Hari Raya Penuaian HRP tahun 2023, di mana kita juga diajak untuk mengasihi Tuhan dengan cara mempersembahkan yang terbaik. Catatan hari ini, ya persembahkan yang terbaik karena kasih, bukan karena takut. Nah biar Pak aku nara persembahan takut Tuhan menghentikan berkatnya, enggak usah. Itu level kelas 1. Ya. Ya. HRP nanti mari kita wujudkan persembahan dengan yang terbaik. Ya karena aku mengasihi Tuhan. Bukan yang lain. Atau aku memberikan persembahan di dalam hari raya penuaian nanti. Sambil percaya, ya itu boleh lah. Tapi jangan sampai kemudian gereja nanti, jemaat Tuhan berikan persembahan yang terbaik, nanti Tuhan akan begini-begini. Nah itu nanti gereja tadi jatuh lagi dalam pengajaran yang terpaksa taat gitu ya. Karena apa? Kita pengen merengkuh sesuatu yang lebih besar daripada yang kita persembahkan. Majelis Jemaat mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam Hari Raya Penuaian. Dalam Hari Raya Penuaian itu persembahannya bisa berwujud barang. Yang nanti barang itu akan lelang. Nah hasil lelang itu nanti akan dipersembahkan gereja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin catatan dari khotbah hari ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik karena kasih. Bukan karena ketakutan atau merindukan sesuatu yang lebih. Semoga kita dimampukan. Bapak dan Saudara, ketaatan atas dasar kasih mewujudkan relasi yang murni dan sejati. Betul enggak? Ya katakan tadi kalau kita terpaksa, ada sesuatu yang salah begitu. Tapi ketaatan atas dasar kasih, emang aku mengasihi Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam dan kulakukan gitu. Maka relasinya akan murni dan sejati. Kita umatnya, dialah Allah kita. Kalau kita hidup dalam ketaatan berdasarkan kasih, kita dijauhkan dari kepalsuan, apalagi transaksional. Tuhan kok diajak hitung-hitungan, gitu ya. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat dan nanti kita akan tutup bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk sabda firman-Mu yang boleh kami sambut bersama pada siang hari ini. Mengingatkan kepada kami sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat kepunyaan Allah. Sudah selayaknya kami memiliki ketaatan. Taat atas apa yang Tuhan sudah tetapkan dan perintahkan. Ampunilah kami sebagai pribadi yang mungkin selama ini taat karena kami memiliki gambar Allah yang menakutkan. Atau kami menjadi umat yang mau taat karena ada motivasi-motivasi transaksional yang terselip di dalam hati, bahkan mungkin terucap di dalam bibir kami. Hari ini kami mau belajar untuk hidup taat karena kasih kami kepadamu. Tuhan sudah mengasihi kami. Kiranya kami dimampukan dalam pimpinan Roh Kudus untuk memiliki ketaatan yang didasarkan pada kasih kami kepada Allah. Kiranya ketika kami mengasihi Allah, kami pun dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Allah. Kami juga berdoa kiranya gerejamu, GKI Klaten, mampu memberitakan kabar baik kepada segenap jemaat. Bukan gambar Allah yang menakutkan, tapi gambar Allah yang ramah, Bapa yang baik, yang kami kenalkan, kami perjumpakan kepada jemaat. Mampukanlah kami menjadi jemaat yang semakin dewasa, memberikan yang terbaik senantiasa kepada Tuhan, bukan dengan embel-embel, namun dengan sebuah kemurnian kasih, sehingga relasi yang akan terbangun nanti sebuah relasi yang murni. Ya Tuhan, dengan demikian ketika kami memiliki kedewasaan rohani, ketaatan yang didasarkan pada kasih, maka kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam menjalani hari-hari di tengah pergumulan sekalipun, maupun ketika Tuhan percayakan pelayanan kepada kami. Kami akan menjalankan setiap pergumulan dengan baik dan melayankan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan penuh kerelaan sebagai tanda syukur kami. Untuk jemaat-jemaat yang terpanggil untuk melayani, Tuhan gerakkan, Tuhan mampukan mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan, baik dalam gereja maupun di luar gereja, dengan senantiasa memberikan yang terbaik. Yalah kami berdoa untuk gerejamu secara khusus, untuk rangkaian Paskah yang sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk hari raya penuaian perdana yang akan diselenggarakan di gerejamu ini. Tuhan memberkati,
kiranya gereja mampu menjadi wadah untuk mewartakan apa yang benar bagi kemuliaan nama Engkau. Dan biarlah HRP ini boleh dirayakan untuk menghadirkan berkat bagi semua, secara khusus untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Yalah apapun yang menjadi pergumulan kami sebagai umat-Mu, Tuhan campur tangan dan mampukan kami ada senantiasa dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah, kami rindu berdoa untuk kota Klaten dan sekitarnya, kiranya diberikan kestabilan, kerukunan, kedamaian, dan jauhkan dari segala potensi konflik horizontal yang akan mencelakakan kami semuanya. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi menapaki pesta demokrasi, di mana tahapan-tahapan sudah mulai nyata. Kiranya politik identitas enyah dari negeri ini, dan kami pun boleh membangun demokrasi dengan penuh kedewasaan. Dan kami pun akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang mengupayakan kesejahteraan bersama. Bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kami memohon belas kasih Allah untuk beberapa konflik peperangan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Dan kami juga rindu berdoa untuk kerusakan alam yang mengakibatkan pemanasan global dengan segala bentuk dampak-dampak negatifnya. Tuhan sertai semua pihak yang berupaya untuk dapat menanggulangi semua kemungkinan jelek ini dengan yang terbaik yang datangnya dari Allah. Inilah ya Tuhan, segenap seluruh doa, permohonan serta ucapan syukur kami yang bersama-sama kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kebaikan Tuhan kita rasakan setiap saat. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur atas kebaikannya melalui persembahan kita yang didasari dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan penuh syukur, mari kita pujikan pujian Betapa Hatiku.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami menaikkan persembahan di hadapan Tuhan, dan kami mengingat betapa besar berkat-berkat yang tercurah atas hidup kami. Apa yang kami persembahkan jauh dari yang tercurah atas hidup kami, namun kami percaya Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan ini sehingga menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami selama kami persembahkan di pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pengikut, sebagai umat kepunyaan Allah, maka sudah selayaknya kita taat. Tapi hari ini jangan sampai ketaatan kita karena ketakutan atau motivasi, tapi biarlah kita menjadi umat yang taat karena mengasihi. Karena kalau kita taat dengan mengasihi, maka kita akan menjalani dengan damai dan siap bersama Tuhan di dalam segala keadaan. Kidung Jemaat 376 menutup ibadah kita, ikut Dikau saja Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus, mari kita bertumbuh menjadi jemaat yang semakin dewasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya engkau selalu taat senantiasa. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus melalui setiap tindakan kasih yang engkau lakukan. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah, Kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.